Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Life of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama saya Ernina Buasa, mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Surat ini ditulis oleh Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara dan ditujukan kepada jemaat di Filipi. Tentunya ketika Paulus ada dalam penjara, ini adalah satu penderitaan yang dialami oleh Paulus. Paulus menderita di dalam penjara, tetapi ada keyakinan yang diyakini oleh Paulus. Keyakinan bahwa kalaupun ia hidup untuk Kristus. Dan kalaupun ia mati adalah keuntungan bagi dirinya. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari pernyataan iman Paulus ini. Yang pertama, bagi Paulus hidup adalah hidup untuk Kristus. Artinya Kristus adalah segala-galanya. Yang berikut, Paulus ingin hidupnya untuk kemuliaan Kristus. Yang kedua, Paulus meyakini bahwa mati adalah keuntungan bagi dirinya. Kenapa untung? Karena ia akan berjumpa dengan Kristus. Paulus yakin bahwa dia mati, ia akan langsung ke surga dan berjumpa dengan Kristus. Paulus yakin akan keselamatannya karena ia beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Makanya ia meyakini itu sebagai keuntungan di dalam hidupnya. Yang bisa kita pelajari dari pernyataan iman Rasul Paulus ini adalah apakah kita sudah hidup untuk Kristus? Apakah Kristus sudah segala-galanya di dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita untuk kemuliaan Kristus ataukah kemuliaan diri kita sendiri? Kita belajar dari Rasul Paulus ini agar kita hidup untuk kemuliaan Kristus, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, memberi buah, menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita. Saksi Kristus, bagaimana hidup kita biarpun sekalipun di dalam penderitaan yang kita alami, tetapi nama Kristus yang dimuliakan di dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan karena sakit, karena kehidupan kita yang susah di masa pandemi ini. Tetapi bagaimana kita tetap memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita memuliakan Kristus di masa penderitaan kita, di masa susah kita ini. Dan yang kedua, kita meyakini akan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita yakin sekalipun penderitaan yang kita alami saat ini, kita yakin bahwa suatu hari kelak ketika kita sudah meninggal, kita berjumpa dengan Kristus. Itu adalah satu keuntungan yang besar, seperti Rasul Paulus meyakini itu. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Biarlah renungan hari ini memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan biarlah hidup kami untuk kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita di dalam seluruh jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.